adik-adik KBTK yang terkasih dan adik-adik dimanapun kalian berada. Adik-adik, puji Tuhan hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara Bina Iman bersama KBTK Santa Teresia. Adik-adik, siapa di sini yang sudah kangen mau ikut Bina Iman? Iya, sekarang kita mau mulai Bina Imannya ya. Adik-adik silakan duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kathleen. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih pagi ini kami bisa mengikuti Bina Iman bersama guru-guru dan teman-teman KBTK Santa Teresia. Ya Bapak, bimbinglah kami agar dapat mengikuti Bina Iman ini dengan baik. Demi Yesus, Tuhan dan sahabat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi bersama ya. Adik-adik boleh silakan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Nyanyi dengan semangat ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari seperti dan menari. Bukan menari seperti dan menari. Iya, adik-adik kita sudah bernyanyi bersama ya. Masih semangat ya? Iya. Nah, sekarang adik-adik silakan duduk yang manis. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibacakan oleh Kimberly dan kita akan melihat video. Videonya tentang apa ya? Yuk duduk yang manis yuk. Bacaan dari kitab suci diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita, kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Petrus menjelaskan, inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya orang-orang dengan sedih. Tinggalkan perbuatan jahat, jawab Petrus. Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya. Pada hari itu, 3.000 orang dibaptis. Masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Oke adik-adik, tadi sudah lihat videonya ya. Sekarang kita akan mendengarkan renungan dari Ibu Tia dan kita akan melakukan aktivitas yang menarik bersama Ibu Eta. Hai adik-adik semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Kak Tia. Tapi Kak Tia gak sendirian loh. Hai, hey, ada siapa nih? Hari ini Kak Tia ditemenin oleh aku. Iya, boleh kenalan deh. Ditemenin oleh aku, namaku Teddy. Iya, Kak Tia hari ini ditemenin oleh Teddy. Hai Teddy. Hai. Terima kasih ya sudah menemani Kak Tia hari ini. Sama-sama Kak Tia. Nah, adik-adik semua, hari ini Kak Tia akan bercerita
Tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Hari ini Kak Tia akan bercerita tentang buah roh. Buah roh? Itu buah apa Kak Tia? Teddy. Pasti Teddy berpikir itu buah makanan ya? Iya. Teddy, tapi itu bukan buah makanan, ini buah roh. Nah, adik-adik, apa kalian sudah pernah mendengar tentang buah roh? Sudah? Ada yang sudah dan ada yang belum ya? Oke. Hari ini Kak Tia akan bercerita tentang buah roh. Nah, Teddy mendengarkan ya? Oke, baiklah. Hari ini Kak Tia akan bercerita tentang buah roh. Adik-adik, Paskah yang lalu yang kita rayakan bersama-sama itu loh. Masih ingat? Itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ada sebuah hari yang dikenal dengan Hari Pentakosta. Teddy tahu? Pernah dengar? Ya, Hari Pentakosta. Itu apa ya Kak Tia? Jadi, Hari Pentakosta itu adalah hari di mana Tuhan memberikan rohnya kepada murid dan umatnya setelah Yesus naik ke surga. Jadi yang memberikan rohnya Tuhan atau Yesus? Iya, Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memberikan rohnya kepada murid dan umatnya. Jadi kita anak-anak Allah diberikan roh Allah itu sendiri, Teddy. Maksudnya gimana, Bu? Jadi setelah Tuhan itu naik ke surga, kita kan diberikan roh. Dan roh Allah itu ada di dalam diri kita. Di dalam diri Teddy dan di dalam diri Kak Tia. Kita biasa kenal dengan Roh Kudus. Nah, dengan adanya Roh Kudus di dalam diri kita dapat menghasilkan ini nih yang mau kita bahas Teddy. Buah roh. Karena ada Roh Kudus, kita dapat menghasilkan buah roh adik-adik. Masih ingat lagu yang tadi? Lagu yang kasih sukacita. Iya. Nah, lagu itu tentang buah roh. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Pelan-pelan aja ya. Yuk kita nyanyi yuk. Teddy siap? Siap. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tadi, inilah buah Roh Kudus, hey hey, mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Teddy, setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yeay, adik-adik, itu dia tadi lagu tentang buah roh. Coba, ada berapa ya buah roh itu? Siapa tahu? Ada berapa? Nah, ada 9. Ya, jadi kalau kita mau ingat-ingat apa saja buah roh, kita nyanyi ya.
kita bisa nyanyi lagu itu. Teddy setuju? Setuju. Kak Tia juga setuju, tos dulu. Yeay. Oke, baiklah. Nah, dari 9 buah roh yang tadi, Kak Tia akan memberi contoh apa saja peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari tentang buah roh. Apa saja ya? Tadi dengerin ya. Yang mau Kak Tia sampaikan yang pertama ada kasih. Nah, kasih misalnya seperti kita mendoakan mama, papa, adik, kakak, ibu guru, dan semua orang. Baik orang yang membenci kita juga. Iya Teddy, orang yang membenci kita juga kita doain. Oh, Teddy baru tahu, Bu. Iya. Lalu yang kedua ada sukacita. Nah, sukacita itu kita bisa terus tersenyum. Iya, kita bisa terus tersenyum nih Teddy. Kalau gitu kita nggak boleh sedih dong. Boleh, kita boleh bersedih. Nah, kalau kita bersedih, kita bisa cerita loh di dalam doa kepada Tuhan. Misalnya, kalau Kak Tia tuh kalau sedih sukanya cerita ke Tuhan gini, Tuhan aku sedang sedih. Tuhan bantu aku ya, kuatkan aku supaya aku tidak sedih lagi. Setelah itu, setelah cerita dalam doa kepada Tuhan, Kak Tia senyum lagi. Nih, Teddy juga senyumnya mana? Nih, good job Teddy. Nah, tadi sudah ya sukacita. Kita belajar sama-sama untuk tersenyum. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu ada kesabaran. Kesabaran itu contohnya begini adik-adik. Misalnya saat di rumah ada mama panggil-panggil adik-adik dengan suara yang kencang, teriak-teriak. Misalnya adik-adik yang di rumah, contohnya mamanya Teddy ya. Teddy! Teddy! Padahal Teddy sedang mengerjakan tugas di rumah. Tapi mama tidak tahu. Yang mama tahu hanya teriak-teriak, panggil-panggil, cari-cari Teddy. Teddy! Nah, hal seperti itu Teddy tidak membalas untuk teriak-teriak juga, atau tidak ikutan sebel sama teriak-teriaknya mama. Tapi Teddy dengan sabar, Teddy tetap menjawab panggilan mama. Iya, Ma. Nah, itu contohnya kesabaran adik-adik. Adik-adik, untuk dapat menghasilkan buah roh, maka kita harus hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Hah? Tunggu Kak Tia. Iya, kenapa Teddy? Daging makanan Kak. Teddy nih bisa aja daging bakso bukan sih Kak? Teddy bukan daging yang itu. Duh, pasti adik-adik lihat deh, pasti Teddy lapar ya. Iya, tahu aja. Aku lapar. Iya Teddy, tapi bukan daging itu. Terus apa dong bedanya? Iya, ada bedanya Teddy. Jadi hidup di dalam roh adalah hidup dengan mengikuti kehendak atau keinginan Tuhan. Tahu dari mana ya kehendak atau keinginan Tuhan? Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan tahu dari hal-hal yang baik dan benar. Ingat, hal yang baik dan juga hal yang benar. Karena yang baik itu belum tentu benar, tapi yang benar pasti Tuhan suka. Tahu dari mana hal yang baik dan benar? Tahu dari
kebiasaan kita adik-adik untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Nih, salah satunya nih, Teddy, ada firman Tuhan loh yang mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah orang tuamu. Itu ada di dalam Alkitab. Nah, firman Tuhan pada ayat itu mengajak kita untuk menghormati orang tua. Nah, kalau kita baca Alkitab atau baca firman Tuhan setiap hari, kita jadi tahu kan mana yang baik dan benar. Siapa yang sudah membaca Alkitab setiap hari? Ada? Oke, baik. Yang sudah membaca setiap hari, nih Kak Tia dan juga Teddy kasih jempolnya buat adik-adik di rumah. Hebat! Nah, buat yang belum, tidak apa-apa. Kita bisa baca bersama-sama. Kita ajak mama dan papa di rumah untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Oke? Baiklah, sekarang Kak Tia akan menjelaskan. Kalau tadi hidup di dalam roh adalah mengikuti keinginan Tuhan yang baik dan benar, sekarang Kak Tia mau menjelaskan tentang hidup dalam daging. Di dalam daging itu bukan yang tadi. Hidup di dalam daging itu adalah hidup dengan sifat-sifat seperti contohnya amarah atau kemarahan. Selanjutnya ada iri hati dan juga ada kepentingan diri sendiri atau egois. Nah, siapa yang suka marah-marah? Misalnya, kalau di rumah Mama sudah buatkan makanan, tapi menurut kamu rasanya tidak enak, lalu kamu tidak mau makan, dan kamu bilang, "Gak enak, aku gak mau makan." Nah, tidak baik ya, karena itu sama seperti marah-marah. Tuhan tidak suka hidup marah-marah, hidup egois, dan juga iri hati. Itu tidak baik ya. Jadi, adik-adik, kita harus hidup di dalam roh, sehingga kita bisa menghasilkan buah roh. Ingat, hidup di dalam roh mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, yang baik dan benar ya, sehingga kita bisa menghasilkan buah roh yang 9 tadi. Oke, adik-adik, Kak Tia akan menyampaikan 2 hal yang harus adik-adik ingat. Yang pertama adalah ini tentang buah roh ya. Buah roh dapat membuat kita selalu ingin melakukan kebaikan. Yang kedua, buah roh juga membuat hati kita selalu diarahkan untuk mengasihi Allah dan juga sesama. Ingat ya, buah roh mengarahkan kita untuk apa tadi yang pertama? Untuk melakukan kebaikan. Di dalam hidup kita melakukan kebaikan. Satu lagi, buah roh juga mengarahkan kita, mengajak kita untuk selalu mengasihi Tuhan dan sesama. Oke, itu tentang buah roh. Itu tadi Teddy tentang buah roh. Iya, sekarang Teddy juga sudah mengerti tentang buah roh. Teddy senang? Senang. Adik-adik di rumah senang? Senang ya? Baiklah. Renungan kita tentang buah roh, Kak Tia dan Teddy berharap semoga kita semua dapat selalu hidup di dalam roh Tuhan. Oke, kita tos dulu untuk hari ini Teddy. Yeay, puji Tuhan ya Teddy ya. Puji Tuhan. Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Tadi kita ucapkan bersama-sama yuk. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Bye. Halo
anak-anak, jumpa lagi dalam Bina Iman Anak bersama KBTK Santa Teresia. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan cerita. Sekarang kita mau bikin kreativitas ya tentang buah-buah roh. Bahannya apa saja? Coba lihat nih. Ada solatip, sumpit, lalu ada gambar-gambar apel. Di dalamnya ada tulisan. Nanti kalian minta tolong mama ya, boleh di print. Nah, pertama-tama gambar ini boleh digunting. Digunting, kalian boleh juga minta tolong sama mama diguntingkan. Nah, kalau sudah akan jadi seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Lalu sumpit ini taruh di belakang yang tidak ada warnanya, yang warna putih. Nah, lalu ditempel seperti ini. Nah, ini adalah untuk buah-buah roh. Lalu bahannya itu selain ini kalian juga punya ini ya. Nih pot atau kaleng bekas bisa untuk mentusukkan buah-buah roh ini. Ada apa saja ya buah-buah roh? Ada 9. Ibu Eta mau kasih tahu ya. Ada kasih, sukacita, yang ketiga kesabaran, damai sejahtera, penguasaan diri, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, dan kelemah lembutan. Nanti kalian boleh ya letakkan di pot yang sudah kalian punya. Nah, sekarang kita mau bermain. Caranya gimana? Caranya nanti Ibu Eta mau ambil satu. Nih, contohnya kasih. Nah, dari kasih ini apa yang kalian bisa lakukan? Misalnya kasih, kalian boleh memberikan sesuatu, entah itu hanya berupa senyum atau mengucapkan kasihnya kepada mama. Selamat pagi mama, selamat pagi papa. Itu juga merupakan tanda kasih kalian terhadap orang tua. Lalu ada apa lagi ya di sini? Kesabaran. Nih, Ibu Eta kasih contoh lagi ya, kita mau main. Nanti kalian boleh sama mama. Mama, aku mau yang kesabaran. Nanti kita cari lagi contoh kesabaran apa ya? Ya, sabar. Misalnya di sekolah nih, kalian sabar menunggu giliran saat mencuci tangan atau berbaris. Seperti itu kita akan membuat kreativitas ya. Nanti anak-anak boleh ya mencontohkannya ya sama mama atau sama papa. Oke, selamat mencoba. Tuhan memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, senang tidak mengikuti Bina Iman hari ini? Iya, pasti kalian senang ya mengikuti Bina Iman hari ini dengan penuh semangat. Nah, adik-adik, Bina Iman kita sudah hampir selesai. Sekarang kita mau berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Joen, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Buah-Buah Roh. Yuk adik-adik sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pimpinanmu selama Bina Iman ini. Berkatilah
kegiatan kami selanjutnya. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami selalu menjadi anak baik dan taat seturut kehendak-Mu. Demi Yesus, Tuhan dan sahabat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.